Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmu. Jajaran pengurus DKM Sinahul Yakin yang saya muliakan, khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah berkat nikmat dan karunia serta anugerah yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita bisa melaksanakan ibadah dalam bentuk salat subuh dan kajian ilmu. Mudah-mudahan nikmat Allah akan bertambah seiring dengan bertambahnya syukur kita kepada Amin Alamin. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, yang hadiratnya ada kan? Ada ya. Bapak yang saya muliakan, kita akan membahas tentang as-sabr wa ridha. Ridha ataupun ridha dan sabar serta al-qanaah. Mungkin nanti banyak yang berkaitan dengan ridha. Apa itu ridha? Akan kita jelaskan. Dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ketahuilah bahwa balasan orang yang berbuat baik itu adalah kebaikan pula. Wa muntahal ihsan, puncak dari balasan baik yang diterima oleh orang-orang yang berbuat baik dari Allah adalah ridallahu an 'abdihi, adalah ridha Allah terhadap hamba-Nya. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan di dunia, pasti akan mendapatkan balasan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Nah, puncak dari kebahagiaan, anugerah, kebaikan yang Allah berikan itu adalah ketika Allah ridha kepada kita. Kenapa? Wa ridwanun minallahi akbar. Ketika seseorang bahkan mendapatkan surga sekalipun, tetapi nilai daripada surga itu, kenikmatan yang didapatinya, dinikmatinya di dalamnya itu tidak bisa melebihi nikmat daripada ridho Allah itu. Dalam ayat ini dikatakan wa ridwanun minallahi akbar. Ridha Allah itu lebih besar dibandingkan surga itu. Ya. Maka penting sekali kita memahami ini. Terkadang orang menyangka bahwa nikmat yang diperolehnya di dunia, karena nikmatnya itu demikian melimpah, berarti Allah ridha. Belum tentu. Belum tentu bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut adalah karena ridhonya. Maka keridhaan Allah itu bahkan menurut Rabi'ah al-Adawiyah, seandainya, kata dia, engkau memasukkan aku ke neraka, tetapi engkau ridho kepadaku, maka aku ridho. Sama seperti ridhonya seorang tua kepada anaknya. Sama seperti itu. Nah, ada ayat yang menarik yang Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengarnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Tetapi
di sini ditegaskan sesungguhnya mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu lebih besar daripada sholat itu. Ini maknanya apa? Sholat adalah amal yang utama, amal yang besar. Tetapi nilai daripada sholat yang sedemikian besar itu tidak bisa menandingi nilai ketika kita mengingat Allah di dalam sholat itu. Apa ya? Bahwa ketika kita melaksanakan sholat dari awal sampai akhir, itu kan luar biasa nilai pahalanya. Tetapi ketika seseorang mampu mengingat Allah dan mengingat kebesaran Allah di dalam kalimat-kalimat yang dia ucapkan di dalam sholat itu, maka itu lebih besar daripada amalan sholatnya itu sendiri. Ketika Allahu Akbar, dia menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah yang besar, semuanya selain Allah itu kecil, termasuk aku, sekalipun aku adalah presiden. Ketika dia mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan kemudian dia ingat bahwa hidupku, matiku, ibadahku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ingat itu, dan bagaimana setelah sholat itu mengimplementasikan kalimat-kalimat yang diucapkannya itu, itulah yang lebih besar daripada sholatnya secara formalistik. Ini yang ingin saya sampaikan. Banyak orang yang mengejar sholat sebanyak-banyaknya. Duha 12 rakaat misalnya, tahajud 200 rakaat misalnya. Tetapi orang ini kemudian tidak mentadabburi, tidak menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Alih-alih dia kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkan secara bertahap apa-apa yang ada di dalamnya. Maka Allah menyatakan wala dzikrullahi akbar. Salat memang besar, tetapi zikir kepada Allah di dalam salat itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan salat itu sendiri. Maka jangan kita kemudian terobsesi untuk memperbanyak kuantitas. Nabi itu yang paling disukai adalah amal yang sedikit tetapi istiqomah. Bukan yang banyak ya, menumpuk-numpuk sedemikian rupa, tetapi tidak ada nilai yang bisa kita petik di dalamnya. Nah, ridha Allah itu maknanya seperti itu, Pak. Orang bisa mendapatkan kenikmatan apapun, tapi belum tentu dia mendapatkan ridha Allah. Orang bisa mendapatkan fasilitas apapun yang dia inginkan, tapi belum tentu Allah ridha terhadapnya. Maka ridha adalah puncak daripada nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah ridha, maka apapun yang dia lakukan untuk orang itu pasti yang terbaik. Sekalipun bisa jadi secara zahir tidak menyenangkan. Saya berkali-kali menyampaikan ini, karena banyak orang mengira ketika dia mendapatkan nikmat maka Allah ridha. Padahal dalam sebuah hadis ya dinyatakan idza ahabballahu ta'ala 'abdan, ketika Allah mencintai hambanya, ibtalahu, maka hamba itu akan diuji, dicoba, dikasih musibah, dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan. Kata fa in sabara ijtabahu, ketika hamba itu sabar maka dia akan dipilih menjadi hamba-hamba yang spesial. Fa in radiya, lebih tinggi, ketika dia ridho. Nah, sabar itu nilainya tinggi, tapi ridho lebih tinggi daripada sabar. Ketika kemudian dia ridho, istafahu, maka Allah kemudian bukan hanya sekedar menjadikan orang itu spesial, tapi amat sangat spesial. Maka saya pernah mengatakan, kalau ada orang hidup di dunia nasibnya kurang beruntung, sudah jelek, utangnya banyak, ya, sakit-sakitan, ya, miskin, pokoknya nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus, jelek semua menurut pandangan orang. Ketika dia mengalami nasib seperti itu, ditanya, kamu ridho nggak dengan Allah dengan kondisimu seperti ini? Aku ridho. Surga orang itu langsung itu tanpa hisab.
Pengen nggak? Tanpa hisab, tapi kaya raya pengennya gitu. Betul. Maka saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan terbaik sekalipun, amal soleh yang paling puncak sekalipun, yang paling berkualitas. Banyak orang mampu berbuat, beramal soleh untuk mendapatkan ridho Allah. Tetapi banyak yang gagal, lebih banyak yang gagal ketika orang tersebut mendapatkan ketetapan Allah yang tidak menyenangkan. Dia bisa ya beramal soleh sebaik-baiknya untuk mencapai ridho Allah, tetapi orang ini tidak ridho ketika Allah menetapkan sesuatu yang buruk kepadanya. Ini lebih banyak yang gagal. Maka ada yang disebut ibadah. Ibadah adalah mengabdikan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Ubudiyah itu lebih tinggi daripada ibadah. Ubudiyah itu apa? Ketika orang itu ridho dengan apapun ketetapan Allah kepadanya. Nah, itu lebih tinggi, Pak. Kadang-kadang kita kan wajib sholat ini segala macam. Begitu dikasih musibah yang besar di mana orang lain tidak mendapatkan, ya Allah, kenapa sih si No nggak pernah sholat tapi nggak diuji kayak saya? Saya nggak pernah terlambat ke masjid, tapi kok perasaan nasibnya begini, apes terus. Itu namanya orang belum sampai kepada level itu. Nah, karenanya kemudian tadi disampaikan Nabi Isa pernah menyatakan, innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun, kata beliau. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian cintai dan sukai kecuali ketika kalian sabar menghadapi apa yang tidak kalian sukai. Ya Pak, kuncinya di situ. Orang yang pengen dapat yang disukai rata semuanya ya, pengen kaya. Itu cita-cita orang itu ada 4, Pak. Yang pertama pengen kaya, yang kedua pengen berkuasa, yang ketiga pengen pintar. Itu mayoritas. Tapi jarang orang bercita-cita jadi orang baik. Padahal cita-cita yang paling mulia adalah yang keempat itu. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi orang baik. Kalau orang baik bisa jadi orang pintar, Pak. Orang baik bisa kaya raya. Orang baik bisa berkuasa. Tapi orang berkuasa belum tentu baik. Orang kaya belum tentu baik. Orang pintar belum tentu baik. Maka kata Nabi Isa, kalau kita ingin mencapai atau mendapatkan, memperoleh sesuatu yang kita cintai, kita harus sabar untuk mengalami hal-hal yang tidak kita cintai. Makanya untuk mendapatkan anak soleh juga atau orang tuanya berat. Ya. Untuk mendapatkan istri yang tidak bawel, suaminya juga riatohnya berat. Gitu kan. Bagaimana tidak menanggapi bawelnya istri, lama-lama bawelnya hilang. Bawelnya hilang apa? Porosnya yang kumat gitu ya. Suka yang mana Pak? Agak bawel tapi poros. Atau bawel tapi ini. Suka yang mana Pak? Enggak ada yang disukai. Nah, ini kita terkadang Pak pengen mendapat yang disukai tapi gak sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Nah, maka gak perlu kemudian kita terlalu baperan, terlalu memikirkan hal-hal yang terkadang kita ingin menyenangkan semua orang, gak bisa. Pasti suatu waktu bahkan kita akan mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada kita, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Ya. Imam Syafi'i pernah dilapori sama jamaahnya, Imam, itu ada jamaah yang rajin banget ngaji sama antum, sama engkau, tapi di belakang dia memaki-makimu. Dengan santainya Imam Syafi'i menjawab, wah, dia memaki-maki saya di belakang saya. Iya, wah berarti saya berwibawa dong. Berarti saya punya harisma dong. Loh, Imam Syafi'i kok positif begitu? Ya, dimaki-maki malah jawabannya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, lah iya kan? Berarti saya masih punya wibawa. Karena apa? Dia nggak berani maki-maki di depan saya. Makanya maki-makinya di belakang. Santai sekali.
Ini adalah tipe orang-orang yang sabar menghadapi apapun yang tidak disukainya. Nggak perlu Pak. Bahkan misalnya orang yang paling kita cintai suatu waktu bikin kita gedek, yang paling gedek sekalipun, harus sabar kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang yang menyakiti kita itu. Enggak masa iya Pak, orang kok jelek terus gak mungkin kan. Istri kita tadi bawel terus gak mungkin, istri kita bisa cemberut terus gak mungkin. Ya kita harus sabar ketika dia cemberut. Bagaimana kita sabar? Pasti suatu waktu dia akan tersenyum lebar, bahkan membukakan semuanya. Silakan, aku sudah siap dari manapun. Ya silakan kamu datangkan. Kan begitu Pak. Nah, itulah pentingnya ridho itu di situ. Ketika orang tersebut ridho dengan apapun ketetapan Allah, maka pasti dia akan mendapatkan yang terbaik di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis dinyatakan innallaha ta'ala yatajalla lil mu'minin. Ketika di surga itu nanti Allah itu akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, saluni, kalian minta kepada, silakan minta kepada apa yang kalian inginkan. Fayaquluna ridhoka, ridhomu. Allah itu di surga sudah memperlihatkan dirinya, itu konon kenikmatan yang paling tinggi. Tapi orang-orang di surga menganggap bahwa melihat Allah itu bukan kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika Allah ridho kepada penghuni surga itu. Makanya saya sampaikan tadi itu, jangan kita melihat tehnya Pak, tapi melihat bagaimana manfaat dan maslahat daripada teh ini kepada tubuh kita. Ya kan? Jangan melihat sholatnya, tapi bagaimana orang tersebut memaknai sholat tersebut. Jangan melihat puasanya, tapi bagaimana orang tersebut memaknai puasanya. Itu yang disebut ridho, itu kan ada di dalam jiwa kita. Nah, itu yang paling penting. Makanya kemudian ada ungkapan begini. Wa amma ridwanullahi ta'ala 'anil 'abdi fa huwa bi ma'na akhar. Yuqarribu bima dzakarnahu fi hubbillahi lil 'abdi wa la yajuz an yakshifa an haqiqatihi idza tasra afhamun dan seterusnya. Wa amma fardhu dan akhbar, dalam hadis itu dikatakan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sa'ala ta'ifatan min ashabi. Rasulullah pernah bertanya kepada beberapa sahabatnya, "Ma antum?" Kalian itu seperti apa kondisinya? Faqalu mu'minun, kami beriman semua kepada Allah. Faqala ma alamatu imanikum. Rasulullah kemudian bertanya lagi, apa tanda iman kalian? Faqalu, para sahabat itu kemudian menjawab, nasbiru alal bala, kami sabar terhadap ujian, terhadap cobaan, wa nashkuru 'inda raha, dan bersyukur ketika lapang, wa narda bimawaqi'il qadha, dan ridha dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, mu'minuna wa rabbul Ka'bah, itulah iman yang paling hakiki menurut Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi kalau sabar dan syukur tapi belum ridho, itu belum puncak kata Rasulullah. Sabar kan mungkin banyak orang yang bisa, banyak yang bisa menerapkan itu, bisa mengamalkan, apalagi syukur. Tapi ridho dengan ketetapan Allah, itu banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Tuba liman hudiya lil Islam, kata Nabi juga. Beruntunglah orang yang diberi hidayah untuk senantiasa berada di dalam agama Islam, di dalam lingkungan Islami, di dalam kehidupan Islami, di dalam kondisi-kondisi di mana Islam itu ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ini kata Rasulullah, tuba itu adalah kata yang mengandung makna amat sangat beruntung. Ini ingin saya tegaskan sekali lagi, saya sering kali menyampaikan ini. Ketika Allah sudah memilihkan kita untuk berada di tempat-tempat di mana Allah disebut-sebut, Allah dipuja-puji. Ketika Allah sudah memilihkan situasi dan kondisi di mana Al-Quran senantiasa kita baca, di mana kebaikan senantiasa disampaikan, disebarkan, di mana kalimat-kalimat pujian kepada Allah senantiasa dikumandangkan, tolong jangan berpikir untuk beralih ke hal yang lain.
Karena nikmat beragama, nikmat untuk senantiasa konsisten dan berada di dalam kebaikan agama, itu adalah puncak kenikmatan. Jadi ulama mengatakan nikmat itu beragam, nikmat itu bertingkat-tingkat. Tetapi di antara nikmat yang beragam dan bertingkat-tingkat itu, nikmat yang tertinggi adalah ketika orang betah di masjid, ketika orang rajin untuk taklim, ketika orang rajin untuk tadarus Al-Quran, ketika orang rajin untuk sujud. Pak, itu kan orang bekerja juga ibadah. Iya, ibadah, tapi beda, Pak. Bedanya apa? Saya mau nanya, Pak. Orang bekerja, pernah nggak orang bekerja nggak mikir duit, nggak mikir hasil dari kerja itu? Orang dagang, pernah nggak orang dagang nggak mikir untung? Pernah nggak orang bekerja seperti saya sebagai dosen mikir nggak dapat gaji? Enggak, pasti kepikir. Tapi kalau orang sujud, masa iya sujud minta upah sama Allah? Ya Allah, saya mau sujud tapi kasih duit ya? Gak ada. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi. Ada kata lillahi ta'ala di situ, murni, pure. Gak ada tendensi apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau dibuat seperti apapun formula ibadah selain ibadah-ibadah makhluk itu tidak akan ada yang mengungguli, Pak. Karena ketika orang sujud itu hanya Allah yang diingat. Ketika orang tadarus baca Al-Quran hanya Allah yang diingat. Ketika misalnya dia melaksanakan amalan-amalan, misalnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hanya Allah yang diingat. Sementara ibadah-ibadah yang lain masih bisa dicampuri dengan hal-hal yang lain. Maka saya pernah juga menyampaikan, tanda-tanda kesalehan seseorang tidak bisa dinilai dengan rajinnya bekerja, walaupun bekerja karena Allah. Tanda-tanda kesalehan Allah adalah ketika orang tersebut disebut nama Allah maka meneteskan air mata. Tanda-tanda kesalehan orang tersebut adalah ketika dia lama-lama sujud kepadanya. Tanda kesalehan orang ketika mulutnya amat sangat betah membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu tanda kesalehan. Jadi gak bisa. Maka Nabi mengatakan tuba liman hudiya lil Islam. Dan jangan pernah kita berpaling dari situ. Saya sering kali motivasi, Pak, diri saya sendiri, mahasiswa saya juga. Anda itu masuk PTIQ tujuannya jadi apa? Jadi guru ngaji. Semuanya harus jadi guru ngaji apapun profesinya. Karena apa? Guru ngaji itu adalah profesi di mana Nabi tegaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Itu adalah merupakan profesi yang terbaik, yang SK-nya langsung dari Allah, tidak perlu SK dari manusia. Karena kalau SK manusia ada batasannya, tapi SK dari Allah sampai mati. Saya sering kali motivasi itu, Pak. Kalau SK-nya dari manusia, apalagi SK PNS, Pak, ya, sekolahin dapat duit gitu kan. Tapi kalau SK-nya dari Allah, masa iya? Nggak ada duitnya. Tapi dibalik yang tidak ada itu luar biasa. Kadang-kadang tidak nalar, tidak logis. Orang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak dibandingkan yang dia dapatkan dari SK manusia itu ketika dia berkomitmen kepada Allah, berkomitmen kepada agama Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Apalagi kalau kita berkomitmen kepada banyak orang, kepada kemanusiaan, kepada kebermanfaatan, pada manusia yang banyak, itu pasti, Pak. Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi, dalam hadis riwayat Muslim sahih. Allah senantiasa akan berada pada menolong orang-orang yang menolong saudaranya. Ki Anwar Zahid Jawa Timur Bojonegoro itu salah satu kiai Jawa Timur yang paling laris sampai sekarang. Itu pernah diwawancara, Kiai Anwar, Anda cukup lama berpuluh-puluh tahun tapi masih laris juga. Sehingga duit Anda banyak kan, sehari bisa 5 kali 6 kali ceramah. Kata Kiai Anwar, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah dan alhamdulillah lancar saja rezeki.
Rahasianya apa Pak Kiai? Orang kan mikirnya rahasianya duhanya panjang atau tahajudnya kencang. Ternyata tidak. Jawaban beliau apa? Amalan saya biasa. Saya kadang nggak sholat duha, kadang tahajud nggak lewat karena sering ceramah sampai malam sehingga ketiduran sampai subuh. Tapi apa? Saya punya 400 orang di rumah, ya, anak yatim duafa, ya, di mana ketika saya berdoa kepada Allah, doa saya itu saya gantungkan kepada mereka. Ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang berkah, karena rizkiku adalah milik mereka. Rizkiku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk 400 yatim dan duafa yang ada di dalam tanggunganku. Ya Allah, bantu aku untuk membiayai mereka. Itu beliau begitu doanya. Kalau ada orang berdoa tapi bukan untuk dirinya sendiri dan menggantungkan kepada orang lain, apalagi orang lain itu duafa, anak-anak yatim, kira-kira Allah dengar enggak? Ya pasti gitu loh. Maka kata beliau, ya, sepanjang sepengetahuan saya, selagi ada 400 orang, sekarang kalau sudah 2000 Pak, 2000 orang, gratis semua, ya. Sepanjang ada orang-orang itu, rezeki saya pasti akan lancar terus. Dan saya malah khawatir kalau mereka nggak ada, saya nggak bisa seperti sekarang ini. Nah ini yang berpikir seperti ini lebih hebat lagi menurut saya. Dan memang Islam mengajarkan seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ibadah bareng-bareng jamaah, minta tolong juga bareng-bareng. Jangan ya Allah, untuk gendung itu lah Allah, itu dompetnya kosong, diisi ya Allah, dompetnya nyong. Ya untuk dirinya sendiri saja, nggak pernah mikir untuk yang lain. Karena saya tertarik ya. Alhamdulillah kiainya anak saya tiga-tiganya di sana. Kenapa saya taruh di sana? Karena orang ini menarik menurut saya. Orang ini unik, ya. Dan kalau unik biasanya tanda-tanda wali gitu. Karena kalau ada tidak sama dengan orang lain. Ya. Jadi beliau itu ya, nggak pernah berdoa untuk diri beliau sendiri. Kalau doa pasti untuk yang pertama. Doa saya yang paling saya panjatkan, paling sering saya panjatkan adalah doa untuk Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, karena saya orang NU, doa untuk Nahdlatul Ulama. Saya tanya, Pak Kiai, kenapa gak pernah doa untuk diri Pak Kiai sendiri? Lah iya katanya, saya berdoa untuk Indonesia. Kalau Indonesia sejahtera, saya ikut sejahtera. Kayak saya warga negara Indonesia. Kalau NU jaya, saya ikut jaya karena apa? Saya orang NU. Maka saya doanya cuma dua itu. Ketika Indonesia jaya, Indonesia sejahtera, saya yakin saya ikut. Kata orang Jawa katut. Nah, kalau NU karena saya kebetulan orang itu kata beliau, maksud saya katut, saya ikut. Benar juga. Sementara kita kadang-kadang saya terus Pak. Nah, kita kembali. Ya. Jadi memang berat ya. Dan karenanya beliau pernah bilang begini juga ya. Saya mencoba belajar dalam hidup ini untuk tidak memiliki kebutuhan, untuk tidak membutuhkan sesuatu. Karena kalau orang membutuhkan sesuatu, dia jadi budak sesuatu itu. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan ini. Kalau Anda ya, membutuhkan sesuatu, maka Anda akan diperbudak oleh sesuatu itu. Ya. Coba saja Pak, kita butuh atasan. Suruh jilatin kaos kakinya mau nggak kira-kira? Seandainya misalnya atasannya minta seperti itu, rasa-rasanya pada mampu orang penjilat seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak terlalu butuh kepada atasan, ya. Karena apa? Kita yakin bahwa kata rezeki urusannya adalah urusan Allah, bukan urusan atasan saya. Ya. Maka kita tidak akan menjadi penjilat dan tidak akan menjadi budak daripada atasan itu. Sama orang kalau terlalu sayang sama istri jadi budak istri Pak. Coba aja bener Pak. Ya, dipelkono sama istrinya mau itu. Jangan. Apapun yang berlebihan nggak ada bagusnya. Ya boleh kita butuh, tapi tadi itu kebutuhan itu sekedarnya. Sampai kalau kemudian tadi kita membutuhkan sesuatu dan berlebihan,
maka pasti akan jadi budaknya. Maka apa? Kata beliau, ya, saya mencoba untuk berlatih tidak membutuhkan sesuatu. Ya. Ketika kemudian saya membutuhkan sesuatu itu, saya harus menggunakannya sekedar yang bisa saya lakukan, tidak lebih daripada itu. Maka ucapan itu ternyata dibuktikan, Pak, bukan hanya sekedar jargon. Karena apa? Santri-santrinya termasuk anak-anak saya itu suka ngetrika bajunya Pak Kiai. Dan anak santri semua tahu bajunya Pak Kiai cuma 4. Nah, 4 terus udah bertahun-tahun. Apa baju yang sama? Tidak. Kadang baju ganti baru, yang satu dikasih. Ya. Pokoknya jumlahnya cuma 4. Nah, tapi kalau lebih dari itu saya takutnya kemudian ada unsur kantong-kantongan ini segala macam. Maka baju pun saya pakai untuk sekedar kebutuhan. Rumahnya itu bukan atas nama dirinya, tapi atas nama santri yang paling tua yang dianggap anak angkatnya. Beliau mobilnya ada 10 biji, ada itu mobil bagus-bagus semua. Tapi tidak ada satupun yang atas nama dia. Karena apa? Dikasih sama orang. Dan ketika dikasih beliau bilang, saya mau dikasih, tapi tolong jangan atas nama saya, atas nama siapapun ya. Kalau bisa atas nama yang ngasih. Loh, pakai gitu? Iya. Karena apa? Kalau atas nama saya nanti yang bayar pajak. Ya. Saya nggak mau. Saya pengen pakai saja. Kalau ada rusak, ya kamu yang benerin, katanya. Enak banget, Pak. Ya enak, makanya saya nggak mau itu. Kalau dikasih, tapi embel-embel belakangnya itu saya juga yang nanggung. Saya bilang enak banget dipakai. Ya, iya tuh, nggak ada satupun atas namanya. Dan kalau rusak, ya panggil tuh yang ngasih. Telepon tuh, yang ngasih tuh tanggung jawab, katanya. Udah ngasih nggak tanggung jawab lagi gitu. Enak banget gitu. Ya. Jadi akhirnya lepas betul-betul itu. Ya. Dan saya pernah juga, ya, beliau baru dikasih uang, saya tahu itu. Ya. Dikasih uang, orang datang ngasih uang kepok gitu. Ya. Tahu-tahu suruh ngumpulin orang, masuk saya pas ke situ, udah, antum di sini aja. Ternyata dibagi-bagi tuh duit, habis itu. Ya. Bagi-bagi aja. Saya pengen bagi-bagi kok itu. Habis dikasih orang, ngapain nggak dibagi gitu. Ini orang unik gitu ya, aneh ya. Tapi yang kebutuhannya nggak pernah kurang. Biasanya orang kalau berpikir kepada orang lain untuk orang lain, ya, itu seperti itu. Nah kita kembali, itu tingkatan Islam yang paling tinggi. Makanya hal jazaul ihsani illal ihsan, itu tingkatan ihsan itu. Ihsan itu artinya apa? Memberi ketika ditolak orang, berbuat baik ketika dibuat buruk oleh orang, berbuat yang maksimal ketika orang lain minimal gitu loh. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan itu ihsan. Nah, itu level yang paling tinggi ya. Ketika berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Nah, maka Allah akan kasih bonus ihsannya, Allah akan berbuat lebih daripada orang yang berbuat ihsan itu, bahkan ditambah ridho tadi. Baik, kita kembali ya kepada pembahasan ini. Nah, ada satu kisah ya, di sini dikatakan ya, idza kana yaumul qiyamah ya, ambatallahu ta'ala li taifatin min ummati ajnihatan fayatiluna min quburihim ilal jinan. Jadi nanti ketika datang hari kiamat ya. Ini tadi hadisnya belum selesai ya. Wa kana rizquhu kaffafan. Jadi tadi beruntunglah orang yang mendapatkan hidayah untuk senantiasa berkomitmen terhadap Islam. Wa kana rizquhu kaffafan, dan rizkinya itu mencukupi ya. Wa radiya bihi, dan ridho dengan rezeki yang diberinya itu. Wa qala aidan, dan Nabi pernah bersabda pula, idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat nanti ya, Allah akan menumbuhkan kepada sekelompok umatku itu ajnihah. Ini apa namanya, Pak? Sayap ya. Fayatiruna min quburihim ilal jinan, maka orang-orang tersebut terbang, Pak, dari kuburnya menuju surga. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha. Mereka menikmati surga dan luar biasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kaifa sya'u fataqul lahum al malaika. Terbang sampai ke surga, maka kemudian malaikat bertanya, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian melihat hisab? Atau melaksanakan hisab ya. Fayaquluna ma ra'ayna hisaban. Kami tidak melihat hisab sama sekali.
Fayaqulu lahu fataqulu lahum, malaikat kemudian bertanya lagi, hal justum as-sirat, kalian melewati siratal mustaqim enggak? Fayaquluna ma ra'ayna siratan, kami bahkan tidak melihat sirat itu, ya. Fataqulu lahum, ditanya lagi, hal ra'aytum jahannam, apakah kalian melihat neraka jahannam? Fataqulu lahum, ya, fayaquluna ma ra'ayna syai'an, kami tidak melihat sama sekali. Fataqulul malaikah, maka malaikat bertanya lagi, min ummati man antum, dari umat siapa kalian? Fayaquluna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bayar. Amin. Fataqulu, maka kemudian ya, malaikat berkata, nasyaddatna lakum haddatsuna ma kanat a'malukum fid dunya. Ya, apa sebenarnya amal-amal kalian di dunia sehingga kalian tidak melihat hisab, tidak melihat siratal mustaqim, tidak melihat jahanam, terbang langsung masuk ke surga. Fayaquluna, maka kemudian mereka menjawab, khoslatani, ada dua, kanata fina fabalagna hadhil manzilah, yang kami lakukan di dunia maka kami mencapai derajat ini bifadli rahmatillah, dengan anugerah dari rahmat Allah. Fayaquluna, malaikat bertanya lagi, wa ma huma, apa itu dua hal itu? Fayaquluna kunna idza khalauna nastahi an na'siyahu. Yang pertama, kami ketika dalam kondisi sendirian di dunia, kami senantiasa merasa malu kepada Allah, sekalipun dalam kondisi sendirian. Kita kadang-kadang kalau banyak orang menahan malu sendirian, malu-maluin. Abu Bakar itu kalau beliau buang air kecil itu masih pakai jubah. Ditanya sama orang, kenapa masih pakai jubah, ditutup begitu? Saya malu sama Allah. Walaupun saya sendirian tapi Allah kan melihat, maka saya tutup. Abu Musa al-Ash'ari itu kalau mandi, itu beliau kan bikin kolamnya tinggi, dan bentuknya ke sini, ya. Dan beliau dari bawah itu, ambil airnya begini, nggak kelihatan badannya. Ditanya, kenapa bikin kolam kayak begitu? Saya mau menutup aurat saya supaya nggak dilihat sama Allah. Malu saya. Ya. Itu berat sekali, Pak. Berat sekali. Nah, kita ada termasuk saya, sulit untuk bisa sampai kepada level ini. Ketika kita sendirian, itu adalah satu situasi dan kondisi di mana rayuan setan, nafsu kita demikian kuat, dan ketika itu rasa malu seringkali hilang. Maka saya pernah menyampaikan dulu kisah, ada seorang yang merasa malu untuk tidak takut kepada Allah. Saya pernah sampaikan dulu di dalam kisah kitab Kasyaful juga disampaikan. Mungkin saya review kembali ya Pak. Jadi pentingnya rasa malu ini. Jadi ketika itu ada kelaparan ataupun paceklik panjang, ya, sehingga semua orang itu kehabisan bahan pangan, termasuk wanita muda ini. Jadi wanita muda punya anak kecil, anaknya itu hampir mati kelaparan, sudah kecut-kecut gitu. Nah, saking khawatirnya kemudian dia mencari-cari siapa yang kira-kira bisa membantu untuk memberikan makanan anaknya. Sampai akhirnya dia berpikir, kan saya punya saudara jauh, saudara laki-laki, kaya raya. Akhirnya dia datang ke sana, menemui saudara jauhnya yang laki-laki yang kaya raya, menyampaikan maksudnya, mau apa kesini? Minta bantuan untuk anak saya yang sedang kelaparan. Yang laki-laki saudara jauhnya ini tahu, ini ya saudara jauhnya ini perempuan cantik, dia tahu, ya. Walaupun mungkin pakai cadar apapun, tapi dia tahu ini wanita cantik. Maka kata dia sambil ya selengean begitu, ya boleh saya bantu, tapi nanti malam mau nggak tidur sama saya. Perempuan tadi langsung naudzubillah, astagfirullah, langsung pulang, nggak jadi. Begitu pulang, lihat anaknya
ini kalau dibiarkan beberapa lama lagi anak saya mati. Dia berpikir di situ, ragu, bimbang, kesana tidak, kesana tidak. Tapi kalau nggak kesana, anak saya mati. Kalau kesana saya berbuat maksiat. Akhirnya tanpa sepengetahuan suaminya dia putuskan, udah, daripada anak saya mati, saya berkorban. Akhirnya menemui saudara jauhnya itu dan mengatakan, saya siap nanti malam untuk tidur dengan Anda. Ya. Akhirnya cari tempat yang bagus. Orang namanya mau maksiat ya Pak ya, kan bisa-bisa saja. Ya. Bagaimana caranya supaya nggak ketahuan gitu ya. Ya. Akhirnya dapat tempat yang bagus. Ya. Kalau sekarang namanya hotel apa gitu. Tinggal berdua di kamar, ya. Tidak ada siapapun. Ketika itulah kemudian sang perempuan badannya gemetar, mukanya pucat. Dan kemudian ditanya sama saudara laki-lakinya tadi, kenapa kamu muka kamu pucat begini? Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut sama Allah akan berbuat maksiat. Mendengar perkataan saudari jauhnya tadi itu, laki-laki tadi mengatakan, saya malu kepada Allah. Malu kepada Allah katanya. Seharusnya yang takut kepada Allah, yang paling berhak takut kepada Allah, bukan kamu, tapi saya. Kamu orang miskin, saya kaya raya. Saya jauh lebih menikmati kehidupan ini dibandingkan kamu. Maka saya seharusnya yang paling berhak untuk takut kepada Allah. Pulang, yuk pulang. Gak jadi gak jadi sinar. Pulang, kamu ke rumah. Ambil semua yang kamu butuhkan, gratis, tanpa bayar. Ketika itulah, karena ini terjadi di masa Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Musa, sampaikan kepada orang yang malu kepadaku itu. Walaupun sendirian di kamar tinggal berdua ya, karena malu dan takut kepadaku, aku ampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya, karena meninggalkan kemungkaran yang memang amat sangat sulit ditinggalkan oleh banyak orang dalam situasi seperti ini. Ini perempuannya sudah kepepet loh Pak, nggak mungkin dia menolak. Mau takut kemudian kalau kita berangkat kemudian gimana pun caranya pasti menerima. Tapi laki-laki ini kemudian kembali kepada Allah. Dalam situasi seperti itu dia kemudian menyatakan malu kepada Allah. Maka kalau ada orang-orang yang punya rasa malu, itu pasti dia akan menjadi orang yang baik dan akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya kata Nabi, idza lam tastahyi fa'al ma syi'ta. Ketika kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Orang bisa melakukan apapun yang diinginkan karena dia tidak punya rasa malu. Kemaluan ada tapi tidak punya rasa malu. Ini yang pertama. Jadi penyebab mereka mendapatkan anugerah dari kubur mereka terbang langsung ke surga tanpa melalui proses-proses panjang seperti yang lain adalah yang pertama. Yang kedua, wa narda bil yasiri mimma qusima lana. Dan kami ridha dengan pembagian atau jatah yang sedikit dari Allah yang diberikan kepada kami. Tadi saya singgung Pak, kalau ada orang hidupnya kurang beruntung, miskin, jelek, utangnya banyak, istrinya galak gitu ya. Pokoknya nggak ada yang baik ya menurut orang lain, semuanya buruk. Tapi kemudian orang ini ridho, maka tanpa hisab langsung bus terbang gitu Pak. Ya. Karena orang ini ridho dengan yang sedikit. Sementara ya banyak orang yang banyak tapi alih-alih ridho syukur aja tidak gitu. Jadi maka fadilah dan keutamaan dari ridho itu sampai seperti itu. Maka ketika orang menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, di samping akan mendapatkan prioritas dari Allah, tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana di dunia ini kita senantiasa bahagia, senantiasa tentram, senantiasa hidupnya tenang. Karena apa? Ridho yang ada di dalam benak dan hati orang itu akan menghantarkan kepada kebahagiaan.
Dan itu yang banyak dicari, sa'adah, kebahagiaan itu yang banyak dicari oleh orang, tapi banyak yang salah mencari baik itu tempatnya maupun caranya. Orang pengen bahagia kok ke puncak, habis dari puncak bahagianya hilang. Kenapa? Dompetnya isinya habis. Orang pengen bahagia kok healing, kemana-mana gitu seluruh dunia, pulang-pulang alih-alih bahagia gitu ya, malah berantem sama istrinya karena perginya sama orang lain gitu. Lebih parah gitu. Orang nyari kebahagiaan itu sederhana, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu pasti bahagia kayak apapun kondisinya. Bahkan saya pernah menyampaikan itu, ketika kehilangan pun orang ini tidak akan pernah merasa sedih. Karena jaminan bagi orang-orang yang ridho ini ada dua: tidak pernah takut terhadap masa depan, yang kedua tidak akan pernah sedih menghadapi musibah sebesar apa. Kenapa? Sudah ada tamengnya, sudah ada ibarat kata bajanya yang sedemikian kuat sehingga sekuat apapun itu ya, yang namanya hambatan, rintangan, dia akan kebal. Sehingga akan kokoh senantiasa berada pada komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa fi akhbari Musa, ya. Dalam khabarnya Nabi Musa alaihissalam, anna Bani Israil qalu lahu, bahwa sesungguhnya Bani Israil pernah berkata kepada Nabi Musa, sallana rabbaka amran idza nahnu fa'alna yardha bihi anna. Ya. Kata umat Nabi Musa, hai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami hal di mana ketika kami melakukan itu Tuhan kami ridho kepada kami. Ya. Kira-kira perbuatan apa yang bisa membuat Tuhan kami itu ridho kepada kami? Faqala Musa alaihissalam, maka kemudian Nabi Musa menjawab, Ilahi qad sami'tu ma qalu. Faqala ya Musa, qul lahum yardawna anni hatta arda anhu. Jadi ketika itu kemudian Nabi Musa mohon, ya Allah, engkau telah mendengar permintaan umatku kepadamu. Ya. Allah kemudian menjawab, faqala Musa, hai Musa, ya Musa, qul lahum, katakan kepada mereka, yardawna anni hatta arda anhu. Ridholah kalian kepadaku sampai aku ridho kepada kalian. Maka ada ayat radhiyallahu anhum wa radhu. Ridholah kalian kepadaku apapun ketetapanku, maka suatu waktu pasti aku akan ridho kepada kalian. Baik. Gampang diucapkan tapi sulit sekali. Tadi saya menyampaikan, banyak sekali orang yang berhasil untuk mendapatkan itu Allah dengan amalan-amalan, tapi begitu Allah tetapkan sesuatu, maka dia tidak ridho kepada ketetapan Allah tersebut. Fisabri ala ma takrahu khairul katsir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerapkan akhlak yang bernama ridho ini, ya, di mana ridho levelnya lebih tinggi daripada sabar, ridho lebih tinggi daripada syukur, ya. Dan ketika seseorang ridho dengan apapun yang Allah tetapkan kepadanya, maka Allah pasti ridho. Dan ketika Allah ridho kepadanya, pasti Allah akan berbuat yang sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik untuk orang tersebut, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Waktunya sudah masuk syuruk. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Apa ada saudara sekalian? Ada yang ditanyakan sekarang? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma farhamna ba'da farqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma zurna 'ilman nafi'a qalban khashi'an lisanan dhakiran wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana wa shfa' marḍana warham mautana wa la tukhayyib fika raja
الرجاء أختم بالباقيات الصالحات أعمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ما أفضل من فضلك من طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.